Ini adalah contoh di mana gue denger IAM dan gue tahu gue denger IAM ini bagus, tapi gimana pun gue nggak bisa bohong sama selera gue sendiri. Gue sangat nggak suka IAM ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Dunu AC6 Mark II yang merupakan bisa dibilang antara kelanjutan atau upgrade dari Dunu AC6 original yang gue pernah review dulu. Dan sebelumnya thank you untuk Bro Sebastian dari Sound Dignity yang udah kirimin IAM ini ke gue untuk gue review dan cek. Dan harganya sendiri kalau di luar sana mungkin sekitar 569 atau 579 dolar gitu. Jadi gue yakin Indonesia mungkin 8 sampai 9 jutaan lah. Dan dia menggunakan 6 balance armature driver. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara build quality IAM ini cukup bagus. Dia pakai seluruh bahan housingnya itu pakai resin, dan resinnya berasa full. Jadi nggak berasa kayak resin kopong yang murahan. Dan kalian bisa lihat di dalamnya ini balance armature agak smoky tapi clear untuk finishingnya sendiri. Sementara bagian luarnya itu faceplate-nya pakai, gue nggak tau, wooden texture maybe. Cuma ada lambang 6 di earpiece yang kiri, sementara di earpiece yang kanan ada tulisan Dununya. Buat gue ini nggak terlalu rumit tapi keren. Dan dia menggunakan dual pin connector. Dan gue sukanya selalu di jack interchangeable Dunu ini, karena gantinya tuh gampang banget, tinggal tarik bagian ini. Itu bakal ngelepas locknya dan bisa diganti. Kalian juga dapetin yang 4,4 balanced. Kalian juga mendapatkan switch di bagian belakangnya, dimana switchnya ini agak menonjol beda sama switch biasanya di IAM lain. Jadi yang lain kan mesti pakai SIM card ejector gitu ya, ini pakai kuku juga sebenarnya bisa diganti. Untuk ergonomi atau fittingnya sendiri, untuk housingnya gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau gue pakai kayak gini aja tek gitu, ini udah nge-seal dengan baik dan gue nggak ada masalah. Cuman sedikit komplain gue lebih ke tekstur kabelnya ini yang kaku. Ini lumayan kaku tuh kabelnya, kelihatannya dia kaku dan kurang fleksibel. Sama dia microphonic, jadi ada beberapa bagian kalau diginin kayak tek-tek-tek gitu. Nah, untuk suara dari Dunu AC6 Mark II ini secara frequency response bisa gue kategorikan sebagai U-shape. Dia punya penekanan lebih ke sub bass, habis itu ada tambahan treble yang cukup tinggi tapi lebih di upper treble, sementara di mid range sendiri, terutama di upper mid range, agak recessed. Ini kalau gue kasih yang udah compensated sama IF Neutral 2023, jadi kelihatan di upper mid range itu agak turun ya, cukup turun. Dan itu adalah salah satu hal yang bikin gue langsung kurang suka sama IAM ini. Tapi gue mau bahas dari bassnya dulu. Bassnya ini adalah salah satu IAM yang focus suaranya itu lebih ke sub bass, lumayan. Itu apalagi kalau misalnya pakai neutral position ya. Ini bisa kalau kalian pengen bassnya lebih nambah, itu tinggal dinaikin aja, itu bakal nambahin bass quantity-nya. Jadi bassnya ini tipe bass yang cukup dalam dan dia lumayan degnya itu lumayan dalam, cuman nggak terlalu nonjok ke depan buat lagu EDM, dan buat gue nggak terlalu tebel lah, nggak terlalu asik buat lagu-lagu EDM yang bener-bener fun gitu. Tapi dalamnya ada, pukulannya lumayan ada, cuman kurang tebel aja untuk mungkin lagu-lagu EDM, atau untuk kalian yang suka bass, kalian yang bass head, ini bukan kesini arahnya. Dan satu hal yang mungkin gue kurang suka, walaupun ini adalah IAM yang bisa kasih bass yang dalam, tapi secara teksturnya gue ngerasa ini BA banget. Maksudnya, kalau dibandingkan dengan IAM Dynamic Driver, itu gue lebih ngerasa Dynamic Driver punya pukulan tuh yang agak mantul gitu. Jadi nggak cuman gede di bagian bawah, tapi ada kayak mantulnya. Duk gitu lah, ada kayak tekstur mantulnya. Di sini nggak, cuman gede di dalamnya doang. Jadi gue kurang suka teksturnya, karena simply buat gue kalau dengerin kick drum, gue kalau ngeband biasanya posisi gue agak di depan drum, jadi gue kayak ngerasain kick drum di belakang gue tuh, ada kayak mantulnya dikit. Nah di sini gue nggak berasa. Jadi walaupun gede, dalam, terkontrol, cepet, cuman nggak natural. Untuk teksturnya buat gue nggak natural. Oke, mengenai mid range ini adalah bagian yang gue kurang suka memang dari IAM ini, karena dia yang seperti gue jelaskan tadi, dia lumayan recess, tapi bukan di bagian mid range atau lower mid range, tapi lebih ke upper mid range-nya sekitar 3 kHz itu turun apabila kita kompensasikan dengan beberapa neutral target lainnya. Well, kalau kalian udah belajar tentang frequency response, gue pernah belajar kasih beberapa kali tips and triknya. Semua neutral target itu pasti ada elevasi di sekitar 3 kHz untuk mengkompensasi ear gain atau pina gain, pina kuping kita ini. Jadi yang terjadi adalah kalau kita udah kompensasikan frequency response-nya tuh IF Neutral 2023 atau DF atau diffuse field atau athemotic target, semuanya bakal nunjukin bahwa upper mid range-nya turun.
Dan itu efeknya kemana? Efeknya lebih ke vokal nada atas manusia yang turun jadinya. Maksudnya gini, kalau misalnya gue dengerin vokal, itu kan ada yang bagian teriak, apalagi belting di suara cewek gitu. Teknik nyanyi itu kan dia keras, kuat, dan ngambil tuh nada atas. Bukan nada rendah tapi dikuatin, tapi nada atas. Dia kuat, nyanyi, kenceng gitu. Di sini nggak berasa. Di sini nggak berasa energinya itu, nggak berasa teriaknya. Gue denger kayak Taeyeon, gue denger kayak Lisa, Gurenge, ataupun Homura. Itu kayak emosinya, majunya, nggak lepas. Dan satu hal lagi, gue ini adalah seorang pemain piano dan juga suka ngeband beberapa kali. Dan gue ikut di vocal group ataupun choir juga. Jadi gue lumayan sensitif tentunya sama suara piano. Di sini pianonya itu kalau udah oktav mulai ke atas, itu berasa kependem, berasa nggak lepas. Ting-ting-ting-tingnya itu nggak oktav tengah ke atasnya itu kayak kurang lepas dan simply ya itulah gue bisa bilang recessed, nggak ada di tempat yang semestinya. Jadi kalau gue dengerin banyak suara dari Ayam ini, mulai dari vokal atas, entah itu dari choir, entah itu dari vocalist, entah itu dari piano, entah itu dari gitar yang masih bagian upper mid-range sana, bahkan violin juga waktu mulai masuk area upper mid range itu nggak berasa lepas dan ketahan. So gue nggak suka sama sekali untuk di bagian mid range-nya ini. Tapi kalau kalian yang sensitif upper mid range ketinggian, misalnya lo ngerasa Harmon atau DF neutral ketinggian, ini mungkin bisa dibilang kebalikannya. Jadi mungkin ada orang yang suka, tapi kalau kalian udah belajar kayak DF neutral, ear gain, pinna gain, dan ngerti bagian situ, ini this is buat gue aneh banget. Dan gue udah pakai tips apapun tetap nggak ngebantu untuk bagian ear gain, pinna gainnya situ. Nah oke, treble-nya sendiri juga treble yang punya emphasize lebih ke upper treble. Jadinya yang ditambahin itu adalah sensasi stress di atas banget. Jadi kalau kalian denger kayak cymbal gitu, bukan initial attack-nya yang paling berasa. Initial attack maksudnya gue tuh waktu lu mainin cymbal kan ada ces, ada crash, lalu ada psnya dikit sisanya itu. Nah, sisanya yang kayak terbang-terbang nya itu yang lebih terasa dari Ayam ini, bukan initial crash-nya. Dan itu buat gue dengerin timbrenya strange, aneh di sini. Frekuensi yang didengar juga aneh di sini. Jadi ya buat gue treble-nya ini walaupun tinggi, lu dapetin kesan micro details, micro nuances dari frekuensi-frekuensi tinggi banget di sana. Tapi nggak natural. Jadi gue harap lu ngerti bahwa di sini gue nggak suka sama sekali tonalnya. Karena ya tadi, satu bassnya itu nggak berasa natural, teksturnya nggak berasa, mid range-nya aneh, recess di area upper mid range-nya, treble-nya tingginya lebih ke upper region, yang bahkan gue dengerin cymbal aja tuh lebih ke remnants of crash-nya itu, yang lebih kedengeran. Ini nggak sama sekali berbeda dari yang apa biasa gue denger kalau pas lagi ngeband. Kalau bagian ngeband biasanya kalau gue nggak di bagian vokalis, di sebelah kanan sebelah kiri itu gitar atau pianis. Pas gue lagi pianis di belakangnya itu ada drum. Ini beda banget sama yang gue biasa denger, at least di yang gue biasa lakukan gitu. Jadi tonalnya nih buat gue sangat tidak natural dan timbre-nya juga artificial. Ini nggak kayak yang gue dengerin sehari-hari gitu. Gue denger piano di sini agak kayak keyboard, suaranya kayak tadi gue mencet ting-ting-tingnya itu nggak keluar, tambah lagi light, jadi ringan nada-nadanya rasanya. Tapi gue ngerti kenapa ada yang bisa suka ini, karena gini, kalau lu ngerasa Ayam ini punya sensasi wow, itu juga salah satu dari tonalnya. Karena satu, bassnya tuh lu dapet dalam, lalu vokalnya empuk, lembut. Iyalah, wong upper mid range recess begitu. Lalu kemudian treble tinggi banget, karena dia naikinnya emang treble atasnya. Jadi memang sensasinya tuh lu dapet bass dalam, vokal lembut, treble tinggi. Jadi memang agak kasih kesan wow, separasi dan ujung-ujung nada tuh kayak berasa semua di sini. Tapi buat gue nggak natural. Jadi gue harap lu ngerti ya kenapa sudut pandang gue tuh, gue nggak bisa suka sama ini, bahkan sangat nggak suka. Tapi gue ngerti kenapa ada orang yang bisa suka. Memang ada, ini menawarkan sesuatu yang cukup unik. Ditambah dengan teknikalnya yang buat gue harga segini, ini harga 8-9 jutaan ya. Udah bisa lumayan bersaing sama yang level 10 juta ke atas. Dari pertama gue rasain ini, lu langsung berasa ada separasi. Sub bass dalam, vokalnya lumayan, bukan maju sih. Vokalnya tuh kayak terpisah dari sub bassnya itu.
Dan apa namanya, ada dimensi imagingnya itu yang bagus, kayak vokal tetap ada di tengah, agak mundur dikit mungkin, tapi bassnya tuh agak ke belakang dikit, treble-nya juga ada tinggi gitu. Jadi kayak lu separasi dan imagingnya langsung cukup berasa di sini. Dan soundstage-nya sendiri cukup luas. Jadi memang secara teknikal ya gue bisa bilang lah untuk harga under 10 juta, maybe this is one of the best yang gue pernah coba. Nah oke, sekarang perbandingan dulu gimana kalau bisa dibandingkan dengan Dunu SA6 yang original. Untuk upper mid range-nya, sebenarnya buat gue ini dua-duanya masih berasa BA banget. Gue kurang suka timbre-nya ini yang berasa agak light dan kurang brilliance ya. Untuk dengerin piano tuh kayak dengerin keyboard, gue kasarnya begitu. Tapi Dunu SA6 Mark II punya upper mid range, punya ear gain itu yang lebih bener. Dia nggak semendelep di Dunu SA6 Mark II itu. Dan buat gue dengerin vokal cewek, at least untuk yang choir yang rada teriak, itu lebih bisa kedengeran. Kalau di sini gue kayak, wah ini dia, ini bagiannya ref yang semestinya keluar, semestinya teriak gitu. Di sini kayak ketahan. Jadi ya gue tonalnya agak lebih suka Dunu SA6 yang pertama. Tapi di sini memang lebih wow karena bassnya dinaikin, vokal agak turunin, treble ujungnya dinaikin. Ya jadi memang lu dapetin sensasi frekuensi yang lebih lengkap di Dunu SA6 Mark II ini, ditambah dengan teknikal yang jelas lebih bagus. Nah, dibandingkan dengan THEA Audio Oracle Mark II, well, THEA Audio Oracle Mark II ini lebih, punya ear gain, pinna gain 3 kHz yang lebih bener buat gue. Jadi dengan vokal, sekali lagi, gue lebih berasa bisa energinya itu lebih dapat. Lalu bass, timbre dari bassnya itu lebih natural, toh dia pakai dynamic driver juga memang. Dan treble-nya sih sebenarnya gue nggak terlalu ada masalah, cuman cymbal crash-nya gue ngerasa agak lebih bener dikit di THEA Audio Oracle Mark II itu. Sebenarnya kalau imaging, gue ngerasa ini lebih bagus sama soundstage kayak lebih luas. Cuman gue tetap lebih ngerasa natural suaranya si THEA Audio Oracle Mark II. So, salah satu yang mau gue bandingkan juga dengan Sennheiser IE600 ini kan harganya maksudnya agak mendekati ya. Ini $600, mungkin 8-9 jutaan. Nah di sini kalau lagi diskon Sennheiser IE600 ini bisa 11-12 jutaan. Maksudnya tinggal tambah 2 juta lagi. Kalau gue bakal jauh pilih Sennheiser IE6 Mark II. Gimana pun suara timbre lebih natural, dengerin biola, piano, gitar lebih natural, lalu kedengerin vokal teriak itu jelas lebih berasa di sini, lebih lepas, treble, crash, cymbal-nya itu juga lebih berasa. Memang sedikit agak lebih pedes mungkin di Sennheiser IE600 ini, di sini lebih kalem. Cuma energinya sama naturalnya, dinamikanya itu semua lebih berasa di Sennheiser IE600 ini, dan resolusi nada, kejelasan nada. Terutama gue dengerin the piano guys gitu atau Lindsey Stirling, itu nada-nadanya itu lebih lembek gue ngomongnya. Serangan nadanya tuh tingnya itu atau ngiknya dari violinnya itu lebih lembek dari Dunu SA6 Mark II. Di Sennheiser IE600 ini jelas lebih, ya simply lebih jelas aja nadanya. Cuman memang Sennheiser IE600 ini lebih sempit, suaranya lebih sempit dibandingkan SA6 Mark II ini yang jelas berasa luas dan megah. Cuman ya udah terkompensasi buat gue nggak terlalu pilih yang luas-luas banget, tapi di telinga gue yang lebih natural aja seperti yang gue alami di waktu gue ngeband. Nah, jadi kalau lu tanya gue sih, gue bakal jelas skip Dunu SA6 Mark II ini. Gue bakal jauh lebih pilih si Sennheiser IE600 ini. So, soal kesimpulannya, gue harap lu ngerti bahwa nggak apa-apa, emang ada orang yang pasti suka tipe begini, tapi memang persepsi terhadap suara itu juga dipengaruhi oleh pengalaman juga kan. Nah, pengalaman gue karena gue aktif gitu, gue main piano, gue sendiri main piano, gue ada di band juga, gue juga masukin choir dan vokal. Buat gue ini secara yang gue denger di aktifnya itu berbeda aja. This is so unnatural for me, sangat nggak natural. Cuman memang kasih sensasi yang lembut. Dia punya yang unik ya, dia punya sensasi yang lembut, vokalnya nggak nyerang, tapi resolusinya tinggi. Ya memang karena di sub bass dalam dan treble tinggi tadi. Ya simply buat gue lebih kekurangannya tidak natural. Selain itu bagus, dan kalau lu nggak apa-apa sama itu, lu nggak terlalu sensitif sama BA timbre ataupun lu pingin upper mid range yang memang nggak terlalu maju, ya mungkin ini bisa salah satu yang gue rekomendasikan ke lu. Cuman kebetulan aja sama playlist dan pengalaman dan serta persepsi gue terhadap suara, ini sangat nggak cocok. Jadi ini yang gue bisa kasih untuk tonalnya dan juga teknikalnya. Overall gitu aja untuk review Dunu SA6 Mark II itu. Sayang sekali karena ternyata ini bukanlah upgrade dari Dunu SA6 yang original. Karena
ada pengecualian di beberapa daerah. Memang teknikalnya doang naik, tapi tonalnya buat gue lebih aneh. Oke, gitu aja. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.